Selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya bahas materi kita hari ini. Ini ada teks klasik dari Project Gutenberg, judulnya The Freedom of Life, penulisnya Annie Payson Cole. Hmm, Udah lama banget ini ditulisnya, lebih dari seabad lalu. Tapi, wah, isinya tuh ternyata masih cocok banget buat Anda yang lagi cari ketenangan batin di zaman sekarang ini. betul sekali. Buku ini memang menawarkan cara pandang yang ya bisa dibilang cukup unik lah ya pada masanya. Mungkin sekarang juga masih terasa gitu. Gimana tuh uniknya? Jadi intinya gini, kunci buat mengatasi banyak masalah kita kayak capek banget, cemas, takut, bahkan katanya sakit fisik itu bukan dilawan habis-habisan. Oh ya, terus gimana? Justru sebaliknya, kita malah perlu mengembangkan sikap yang disebut non-resistensi. Atau ya gampangnya nggak menolak gitu. Wah, non-resistensi. Kedengarannya agak aneh ya. Biasanya kan kita disuruh berjuang, lawan, gitu kan kalau ada masalah? Nah, itu dia. Makanya ini agak berlawanan intuisi. Oke. Jadi kita mau bedah nih, gimana pendekatan pasrah tapi aktif ala Kal ini bisa kita pakai sehari-hari? Mulai dari urusan tidur, stres kerja, sampai hubungan sama orang lain. Siap ya kita eksplorasi bareng? Siap. Cole ini mulai bukunya dengan cerita yang kayaknya banyak deh dari kita yang ngalamin. Ada perempuan muda, dia ngerasa kerjaannya bikin capek parah, sampai pengen berhenti aja. Iya, sering dengar cerita gitu ya. Nah, tapi si Cole ini punya pandangan lain. Katanya, bukan kerjaannya yang salah, tapi cara si perempuan ini ngerjainnya. Ada tegangnya gitu, yang nggak perlu sebenarnya. Tegang yang nggak perlu. Pernah nggak Anda ngerasa justru pas lagi usaha keras banget, malah jadi makin capek? Itu dia poin pentingnya. Call tuh jeli banget ngamatin hal-hal kecil. Misalnya, kita nulis sambil neken pulpen kenceng banget. Oh iya, sering tuh. Atau kerutin dahi pas mikir. Nah, itu kan resistensi fisik yang sebenarnya nggak bantu konsentrasi, malah buang-buang energi. Konsentrasi yang beneran, itu kata Cole, bukan ngerahin semua tenaga, Terus, justru melepaskan semua gangguan. Termasuk ya itu tadi, ketegangan otot yang nggak ada hubungannya. Dia nyambungin ini ke ide hidup selaras sama hukum keberadaan kita. hukum keberadaan? Gimana tuh? Dia kasih contoh hewan. Hewan kan ngikutin insting aja. Santai gitu. Dia pakai contoh beruang balu di Jungle Book yang nyantai ngikutin hukum alam. Nah, manusia kan punya pilihan. Seringnya milih cara yang bikin tegang, nggak efisien. Oke. Jadi bukan berarti jadi pemalas beneran ya ini ya, tapi lebih ke efisiensi energi gitu ya. Tepat, lebih efisien. Cole bahkan kasih tips praktis loh, kayak coba rasain kaki sama tangan jadi berat pas gerak, atau peregangan leher ringan, kepala dijatuhin ke depan, terus angkat pelan-pelan, atau sesimpel nafas dalam dan tenang pas lagi kerja. Intinya menarik banuk sih, kita bisa aja lakuin hal benar, kayak kerja, tapi caranya salah. Caranya salah. Iya, caranya tegang, buru-buru, penuh perlawanan gitu. Malah jadinya capek kronis atau bahkan bisa jadi penyakit katanya. Persis. Dan ini nyambung ke inti filosofi buku ini, prinsip non-resistensi. Nah itu dia, kata kuncinya. Kok mendefinisikan ini sebagai kemauan ya, kerelaan untuk nggak nolak atau ngelawan hal-hal yang rasanya sakit atau nggak enak buat ego kita, tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Landasannya harus cinta kebenaran atau prinsip yang lebih tinggi. Bukan sekedar pasrah karena ya ampun, lemah atau nyerah aja sama keadaan. Oke, dia pakai analogi bagus banget tuh, soal poker panas. Iya, itu jelas banget ya. Kalau tangan kita kena besi panas, kan otomatis langsung kita tarik kan, refleks itu. Betul, naluriah. Nah, tapi kalau rasa sakitnya mental atau emosional, kayak kecewa, takut, atau dikritik orang, kita malah cenderung dipegang erat-erat, dipikirin terus, dilawan dalam hati. Nah, itu yang namanya resistensi mental. Dan resistensi mental ini dampaknya fisik loh, nggak main-main. Oh ya, gimana tuh? Kata Cole, ketidakrelaan ini bikin otot sama saraf kita jadi kontraksi, kaku gitu di seluruh badan. Ini ngehambat proses alami tubuh, termasuk penyembuhan. Contohnya pas pilek aja deh. Oke, pilek. Orang yang ngeluh terus, aduh kok saya sih, males banget sakit, itu tanpa sadar bikin badannya tegang. Sirkulasi darah jadi nggak lancar, penyembuhannya jadi lebih lama.
Masuk akal juga ya. Sama juga pas kita ngerasain sakit fisik. Refleksnya kan ngencengin otot di sekitar yang sakit ya. Padahal harusnya rileks, biar aliran darah lancar, biar cepet pulih. Cole bedain banget antara nyerah karena egois itu bikin lemah, sama nyerah tanpa pamrih demi prinsip, itu malah nguatin. Nah, non-resistensi yang dia maksud tuh yang jenis kedua ini. Contoh lain soal penyakit, misalnya campak tadi ya, itu juga menarik. Kalau pasiennya ngelawan terus secara mental, cemasnya berlebihan, nggak terima sama kondisinya, ngeluh melulu, itu malah bisa bikin parah. Bisa jadi komplikasi malah. Iya, karena badannya nggak rileks. Sebaliknya, kalau dia bisa nerima dengan rela, oke deh saya sakit campak nih, ya udah dijalanin aja sambil berobat, badannya lebih rileks, sirkulasi lancar, sembuhnya bisa lebih cepat. Penting nih, ini bukan berarti nggak berobat ya. Oh iya, jelas, tetap berobat. Tapi sikap mentalnya itu loh yang beda. Dan butuh kekuatan loh untuk bisa rela nggak ngelawan kayak gini. Nggak gampang. Betul. Ini bukan pasif ya berarti. Hah. Tapi pilihan aktif untuk nggak nambah derita dengan ngelawan dalam hati. Persis. Nggak nambah derita yang nggak perlu. Oke, konsepnya mulai kebayang nih. Sekarang kita coba lihat gimana prinsip non-resistensi ini bisa diterapin ke masalah-masalah spesifik. Tidur misalnya. Wah, ini masalah banyak orang kayaknya. Hah, iya, insomnia ya. Paul bilang ada 3 biang kerok susah tidur. Kecapean yang kelewat batas, gangguan suara dari luar, sama pikiran yang nggak bisa diem. Dan ini nih paradoksnya, makin kita usaha keras biar tidur, mata makin melek. Anda pasti pernah kan? Wah, sering banget itu. Ini mungkin salah satu pemikiran Cole yang paling bikin, oh iya ya. Buat ngatasin susah tidur karena terlalu capek atau pikiran ruwet, dia punya 5 langkah. Intinya tuh, lepasin usaha. Lepasin usaha, gimana caranya? Pertama, dan ini paling aneh mungkin, coba kembangin sikap bodo amat. Nggak peduli deh malam ini bisa tidur atau nggak. Lepasin keinginan kuat buat tidur itu. Waduh, bisa gitu ya? Coba aja. Kedua, fokusin pikiran ke sesuatu yang simple banget dan netral. Misalnya latihan napas tadi. Tarik 7 hitungan, hembus 7, jeda 7, ulang 7 kali. Udah, stop. Nanti kalau masih melek, ulang lagi kalau perlu. Tujuannya bukan maksa tidur, tapi ngalihin pikiran dari usaha tidur itu. Oke, terus yang ketiga? Ketiga, relaksasi otot secara sadar. Biarin badan terasa berat, kayak meleleh ke kasur. Keempat, pastiin udaranya enak, terus napasnya lembut aja. Kelima, kalau udah lama banget meleknya, ya susu hangat bolehlah buat nenangin, tapi Cole keras banget nentang obat tidur. Gimana kalau gangguannya suara? Kayak suara orang ngorok, atau suara motor lewat, atau bahkan jam TikTok yang tiba-tiba ganggu banget. Prinsipnya sama, non-resistensi. Berhenti ngelawan suara itu di pikiran Anda. Berhenti ngelawan. Iya, kalau Anda bisa sampai di titik rela aja suara itu ada di sana, nggak usah diusir-usir secara mental, anehnya otak kita malah bakal berhenti ngeh sama suara itu. Terus kita bisa tidur deh. Cole malah nyaranin coba dengerin aja suara itu pasif, cari iramanya. Kayak suara roda kereta api gitu kan kadang malah bikin ngantuk. Wah, iya juga ya. Kuncinya kerelaan menerima kondisi saat itu ya. Itu dia, terima apa adanya. Menarik banget cara mikirnya. Nah, sekarang gimana soal penyakit mental lain kayak buru-buru, khawatir, sama gampang marah? Ini juga kayaknya makanan sehari-hari ya. Haha, iya, paket komplit. Kalau lihat akarnya sama lagi, resistensi. Resistensi lagi. Iya, buru-buru tuh misalnya ngejar kereta atau deadline. Seringkali bukan cuma soal cepet-cepetan fisik, tapi ada resistensi mental terhadap kemungkinan gagal atau telat. Takut gagal ya? Nah, rasa takut itu yang bikin otot kaku, napas pendek, malah jadi nggak maksimal. Solusinya, pertama, ya atur hidup biar nggak sering-sering amat lah buru-buru. Kedua, kalaupun terpaksa harus cepet, latih diri buat buru-buru tapi tenang. Buru-buru tapi tenang. Maksudnya? Maksudnya, ya lakuin yang terbaik, tapi sambil ada kerelaan di hati untuk nerima kalaupun ternyata gagal atau telat. Lepasin perlawanan terhadap kemungkinan terburuk itu. Oh, jadi bukan berarti nyerah nggak usaha, tapi lepasin tegangnya karena takut sama hasilnya. Tepat. Dan ini berlaku juga buat kekhawatiran. Khawatir itu kan resistensi terhadap apa yang mungkin terjadi nanti. Bener banget. Kal kasih contoh unik soal anak kecil cemas belajar. Sarannya, ajak anak itu duduk tenang, terus suruh bilang ke dirinya sendiri, aku nggak peduli bisa atau nggak. Diulang-ulang sampai dia ngerasa beban khawatirnya lepas. Baru deh belajar lagi dengan pikiran lebih jernih.
Wow, unik juga caranya. Intinya, jangan pernah debat sama kekhawatiran Anda, apalagi pas lagi capek atau sakit. Itu cuma bikin dia makin kuat. Lepasin dulu cengkeraman emosinya pakai non-resistensi, baru deh setelah itu pakai logika, cari solusi kalau memang ada masalah beneran. Kalau soal gampang tersinggung atau iritabilitas, gimana? Paul bedain nih, ada iritabilitas fisik karena lapar, kurang tidur, sakit. Ya solusinya atasi penyebab fisiknya lah. Oke. Tapi ada juga iritabilitas moral. Karena ego kita kesenggol, pengen menang sendiri, nggak terima sama omongan atau kelakuan orang lain. Nah, buat yang ini, solusinya yaitu lagi, rela menerima keadaan atau orang lain apa adanya, tanpa ngelawan sengit di dalam hati. Ini nyambung nih ke topik berikutnya. Ketakutan saraf, kayak fobia atau cemas yang lebih dalam. Kata Cole, percuma debat sama takut kayak gitu. Iya, nggak bakal menang katanya. Dia nawarin obat yang kedengarannya radikal banget. Rela menghadapi apapun yang ditakutin itu beneran terjadi. Dia bahkan kasih contoh ekstrim. Orang yang takut gila, mungkin karena ada riwayat keluarga, bisa sembuh kalau dia sampai di titik rela dalam hati. Oke, kalau emang itu takdirku, ya terjadilah. Wah, ini berat banget kayaknya ya. Kedengarannya memang ekstrim ya, tapi logikanya nyambung terus sama prinsip non-resistensi tadi. Rasa takut itu sendiri kan bikin kontraksi saraf otot, hambat sirkulasi, bisa memicu atau memperburuk kondisi fisik mental. Sebaliknya, kerelaan yang tulus, bukan pura-pura ya, justru bikin sistem saraf rileks, aliran darah lancar, dan anehnya malah nguatin diri kita. Ini berlaku buat macam-macam ketakutan. Takut ketularan penyakit, takut kecelakaan, takut diomongin orang, bahkan takut hal sepele kayak ke dokter gigi. Kerelaan untuk merasakan ketakutan itu sepenuhnya tanpa melawannya itu bisa melucuti kekuatannya. Tapi ini bukan berarti jadi nekat atau ceroboh kan? Cole nekenin itu juga kan? Oh, jelas nggak? Dia kutip peribahasa Arab yang bagus. Ikat untamu dan serahkan sisanya pada Tuhan. Ikat untamu. Artinya, ya lakukan pencegahan yang wajar dan masuk akal. Itu ikat ontamu. Tapi habis itu, lepasin khawatir atau takut soal hasilnya. Itu serahkan pada Tuhan atau prinsip non-resistensi. Jadi ya tetap pakai sabuk pengaman, tetap jaga kebersihan, tapi jangan biarin rasa takut sama kemungkinan buruk itu nguasain pikiran kita terus, bikin tegang terus-terusan. Oke. Mulai masuk akal nih polanya. Terus gimana soal self-consciousness? Itu loh, rasa canggung, kikuk, terlalu mikirin omongan orang. Kayaknya banyak nih yang ngalamin. Kalau punya definisi unik, self-consciousness itu ketidakmampuan buat minggir dari jalannya sendiri. Maksudnya, kita terlalu sibuk sama diri kita sendiri. Terlalu fokus ke diri sendiri ya? Nah, akarnya, peduli secara egois sama pendapat orang dan pengen banget kelihatan sempurna di mata mereka. Solusinya 2 langkah. Pertama, rela nerima apapun efek fisik atau perilaku yang muncul karena rasa canggung itu. Misalnya? Ya, muka merah, tangan gemeter, ngomong jadi gagap atau malah kebanyakan. Jangan dilawan sensasi itu. Terima aja sebagai bagian dari pengalaman saat itu. Jadi bukannya berusaha nutupin muka merah malah diterima aja gitu kalau lagi merah? Kurang lebih gitu. Langkah kedua, akui dengan jujur ke diri sendiri akar egoisnya. Aku ngerasa gini karena aku pengen banget orang lain kagum. Nah, dengan nerima sensasi fisiknya dan ngakuin motifnya, energi yang tadinya buat ngelawan atau nutupin bisa dialihin. Dialihin kemana? Misalnya, pas demam panggung, energi gugup itu bisa disalurin jadi energi buat tampil bagus kalau fokusnya digeser dari gimana penampilanku ya, ke apa sih pesan yang mau aku sampaikan. Cole juga nyaranin latihan hening tapi penuh perhatian dan simpati pas ngobrol. Gimana tuh latihannya? Jadi, daripada sibuk mikirin mau jawab apa yang keren, coba bener-bener hadir dan dengerin lawan bicara dengan tulus. Ini otomatis ngurangin fokus ke diri sendiri. Oke. Beralih ke tantangan dari luar nih. Keadaan sulit dan orang lain yang sulit. Gimana non-resistensi main di sini? Biasanya kan kita pengennya gubah keadaan atau ngubah orang lain. Nah, Cole nantang kita buat lihat keadaan sulit itu bukan kayak tembok buntu, tapi kayak papan catur. Papan catur? Iya. Makin rumit situasinya, makin menarik tantangannya buat nemuin langkah terbaik. Bukan malah ngeluhin bidak-bidaknya. Sikap kuncinya adalah, nggak apa-apa, ini cuma beda aja dari yang aku harapin. Resistensi muncul karena kita kekeh sama keinginan pribadi kita tentang gimana seharusnya keadaan itu. Dan ini pasti berlaku juga pas ngadepin orang yang nyebelin atau nggak adil ya? Sering banget kan ketemu yang kayak gitu. Banget. Kalau nekenin,
Sumber utama penderitaan kita pas berhadapan sama orang sulit itu seringnya bukan kelakuan mereka doang, tapi resistensi, kebencian, dan kemarahan kita sendiri terhadap kelakuan itu. Kebebasan sejati, kata dia, datang pas kita bisa sampai di titik rela dalam batin supaya mereka ya jadi diri mereka apa adanya, tanpa kita terus-terusan bergolak di dalam. Tapi bukan berarti setuju sama kelakuan buruknya kan? Bukan berarti setuju atau membenarkan. Tapi kita melepaskan perjuangan internal, kita ngelawan kenyataan bahwa mereka emang kayak gitu. Dia ngingetin kita buat lihat balok di mata sendiri dulu. Gimana reaksi kita? Motif kita apa? Jangan adu kuat-kuatan ego pribadi, itu capek. Terus gimana hadapi kritik? Hadapi dengan kepala dingin. Cek dulu ada benernya nggak kritiknya. Kalau ada ya ambil pelajaran. Kalau nggak ada ya udah baikan aja, nggak usah simpen dendam. Masalahnya kan kita sering lebih peduli buat kelihatan benar daripada jadi benar. Wah, dalam banget ya pembahasannya. Cole juga bahas soal simpati. Ternyata beda ya, simpati tulus sama yang palsu. Betul. Dia kritik tuh simpati yang sentimental. Terlalu larut sama derita orang lain sampai kita ikutan sakit. Dia kasih contoh perawat yang jadi nggak nafsu makan. Oh iya. Atau sebaliknya, jadi keras, dingin, nggak peduli buat ngelindungin diri. Ada juga simpati profesional yang motifnya egois, pengen kelihatan baik aja. Nah, simpati sejati itu, kata Cole, kemampuan buat paham sudut pandang orang lain secara mendalam. Tapi Tanpa ikut keseret drama atau egoisme mereka. Dan juga tanpa nurunin standar prinsip kita sendiri. Dia pakai analogi ngelihat dari puncak gunung. puncak gunung. Iya, kita bisa lihat lembah sudut pandang orang lain dengan jelas, tapi posisi kita tetap di atas, prinsip kita. Simpati sejati itu fokus ke potensi baik atau sehat di diri orang lain, bukan cuma masalahnya. Jadi kita bisa bantu dengan lebih bijak. Lalu ada konsep kemandirian sama ketergantungan. Gimana Cole melihat ini? Dia pakai analogi organ tubuh, jantung, paru-paru kan kerja sendiri-sendiri sesuai fungsinya. Tapi semua saling tergantung dan dukung buat kesehatan seluruh badan. Oke. Ini beda sama mandiri yang palsu, ngisolasi diri ngerasa nggak butuh siapa-siapa, atau tergantung yang palsu, jadi parasit, terlalu ngikutin omongan orang. Kemerdekaan sejati itu justru nggak takut kelihatan tergantung kalau tujuannya buat tumbuh. Misalnya, belajar dari orang lain. Oh gitu. Dan anehnya, ketergantungan yang paling sejati, yaitu tergantung sama hukum atau prinsip kebenaran, itu justru yang bikin kita jadi mandiri paling kuat. Dalam hubungan juga penting jaga jarak sehat, fokus ke prinsip bareng, bukan cuma ikatan pribadi yang bisa jadi nggak sehat. Menuju akhir buku nih, Cole bahas pengendalian diri atau self-control. Ini juga sering salah arti kayaknya ya. Iya, dia bedain tegas antara pengendalian diri sejati sama penekanan diri, self-repression. Penekanan diri itu cuma ngendaliin luarnya aja. Contohnya? Kayak orang nahan marah tapi dalamnya mendidih. Atau pasien di bius ether kelihatan tenang padahal mungkin jiwanya teriak. Pengendalian diri sejati itu mainnya di dalam, ngendaliin motif atau keinginan batin. Prosesnya gimana? Pertama, akui dulu kalau ada kecenderungan nggak baik di diri kita. Kedua, bikin keputusan sadar buat nggak bertindak atau mikir berdasarkan dorongan itu. Ketiga, pakai kehendak dari diri yang lebih tinggi, yang punya prinsip, buat ngarahin energi ke yang lebih baik. Uniknya, ini butuh rileks dan rela, bukan tegang kayak nahan sesuatu. Berlaku buat apa aja tuh? Buat ngatasin kecanduan, ngelola marah, bahkan ngelola rasa senang biar nggak berlebihan. Perlu introspeksi yang sehat buat kenal motif-motif ini. Dan akhirnya, Cole nyambungin semua ini ke agama ya. Tapi bukan agama institusi gitu kan? Betul, lebih ke hukum spiritual universal. Baginya, prinsip-prinsip ini bukan cuma trik psikologi, tapi cerminan cara kerja alam semesta atau hukum Tuhan lah. Dia lihat banyak miripnya sama ajaran inti berbagai tradisi spiritual. Kayak apa misalnya? Misalnya, ajaran jangan melawan kejahatan. Resist not evil, jangan menghakimi, fokus bersihin bagian dalam cawan, motif batin. Intinya, kayak kita perlu paham dan patuh hukum fisika biar selamat, kita juga perlu paham dan patuh hukum kehidupan non-fisik ini biar dapat kebebasan sejati. Jadi paradoksnya, kebebasan datang dari kepatuhan ya? Iya, kepatuhan pada hukum-hukum ini, terutama dengan cara melepaskan segala bentuk resistensi egois yang ngehalangin kepatuhan itu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari The Freedom of Life, kebebasan sejati itu intinya bukan soal ngubah dunia luar biar pas sama maunya kita ya. Bukan itu. Tapi lebih ke menguasai reaksi internal kita sendiri terhadap apapun yang terjadi.
Kuncinya di non-resistensi, penerimaan yang rela, sama pegang prinsip yang lebih tinggi dari ego pribadi kita. Ada resistensi yang kuat banget. Mungkin bentuknya khawatir, takut, sebel sama orang, rasa canggung, atau bahkan capek banget karena cara Anda ngejalanin sesuatu. Di mana resistensi itu malah nambah tegang atau bikin Anda makin menderita. Cobb kan bilang kerelaan atau willingness itu kunci utamanya ya, buat ngebuka belenggu resistensi itu. Tapi ini jadi mikir lagi nih, pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda renungkan juga. Gimana kalau kita udah tahu nih secara teori kalau rela itu bagus, tapi rasanya tuh bener-bener nggak bisa rela? Hatinya nolak keras gitu ya. Iya, nolak banget. Nah, apakah ada langkah sebelum bisa sampai ke kerelaan itu? Atau mungkin ada cara lain gitu yang perlu dilakuin pas kita ngerasa kejebak dalam ketidakrelaan yang kuat banget itu? Pertanyaan bagus itu. Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam ya. Oke, untuk hari ini, kayaknya cukup sekian dulu penjelajahan kita soal pemikiran Annie Passion Call ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.